Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa sholli ala barik ali alaihi wa sayyidina alihi. Muhammad. Masya Allah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Kita ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya jamaah ya. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Tradisi daerah nih menyambut bulan Ramadan dengan mandi dan keramas. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Ya, mandi. Mandi adalah salah satu bentuk kewajiban. Kebersihan. Mensucikan diri. Mensucikan diri. Tadi aku kesini juga mandi. Ya, Masya Allah. Kita akan bahas pagi hari ini. Tema kita adalah mandi sunnah yang mendatangkan pahala. Masya Allah. Kira-kira apa aja? Tadi dapat pahala gak mandinya? Insya Allah dapat pahala. Masya Allah. Berarti betul kan yang aneh ngomong. Iya, kalau aku selalu mencari pahala lewat jalan manapun, Bib. Masya Allah. Jalan mandi, hadas. Jalan mandi aja bisa juga dapat pahala. Bib, gara-gara Habib mancing saya terus, saya mau nanya sama Habib siap. Usman. Kalau tadi kan ada mandi yang mendatangkan pahala, Bib. Mandi wajib juga, mandi sunnah. Katanya ada lagi mandi yang namanya mandi khusus yang katanya di hari-hari tertentu, hari-hari khusus juga. Aku juga bingung, kalau di hari khusus itu hari apa? Dan katanya kalau misalnya kita mengkhususkan hari untuk mandi, takutnya dibilangnya syirik nanti. Memang bisa seperti itu ya, Bib? Betul, ini Masya Allah menarik. Kalau gitu aku mau Kita bahas sekarang juga. Silakan Habib Mas Usman. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa saharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah, penonton di rumah sudah duduk manis habis sholat subuh menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mengetahui bahwa ada yang dikatakan atau namanya mandi untuk membersihkan badan. Ada yang namanya mandi untuk mendatangkan pahala yang tadi dilakukan oleh Mas Sony tadi pagi. Itu pahala, yaitu Masya mandi dzunub. Masya Allah. Ya. Masya nah, Allah. Ada juga pahala yang dimana didatangkan pada setiap minggunya. Kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan diwajibkan. Ingat, diwajibkan setiap hari Jumat ketika ingin melakukan sholat Jumat, diwajibkan untuk apa? Mandi. Untuk mandi Jumat ternyata. Nah, ketika ditanya, ada satu sahabat Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dari jauh jalan, badanku terkena pasir, terkena debu, dan juga terkena pasirnya padang pasir, sampai di masjid aku keringatan. Maka apa yang harus aku lakukan? Aku udah mandi di rumah ya Rasulullah. Mandi lagi dia bilang. Suruh mandi, suruh dibersihin. Terus ada juga sahabat, ya Rasulullah aku belum mandi, aku buru-buru di pasar, mandi kata Rasulullah. Ternyata mandi ini wajib. Setiap kapan? Setiap hari Jumat kalau ingin sholat Jumat. Dan bahkan dijelaskan di dalam kitab Al-Lu'lu' Marjan bahwasanya siapa orang yang mandi pagi hari di waktu hari Jumat dan bisa membuat istrinya mandi, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan siapa orang yang mandi Jumat, dia berangkat pergi sholat Jumat, dia mendapatkan pahala apa? Kalau dia datangnya jam 11, kira-kira jam 11-an atau setengah 11-an dia datang, ya kan? Maka dia dapatkan pahala unta. Hah? Pahala unta. Pahala bersedekah bagikan unta. Nah, siapa orang yang datangnya kira-kira jam 11-an udah lewat, dia dapat pahala sapi. Kalau dia datang kira-kira jam setengah 12, dia dapat pahala kambing. Dan kambingnya itu udah bertanduk, berarti kambingnya udah bagus. Udah besar. Udah tinggi kambingnya. Udah bertanduk, tanduknya bagus. Kalau dia datangnya jam 12 kurang, kira-kira udah bentar lagi azan. Udah pas dikit lagi mau azan. Dia mendapatkan seperti kucing. Dia apa? Kucing. Kurban itu kan kambing. Ayam. Oh, yang kurbannya doang. Ayam. Dia dapat ayam. Jadi yang pertama dapat unta, yang kedua dapat sapi,
Yang ketiga dapat kambing. Kalau dia azan mepet banget. Ya kan pas azan Allahu Akbar. Wah, dia dapat ayam udah. Terus datang setelah azan, udah telur. Telur ayam. Azannya udah dikira mau habis, dia dapat telur. Terus kalau misalkan dia datang pas khutbah, maka dia meninggalkan daripada khutbah. Karena khutbah bagian dari dua rakaat sholat zuhur. Jadi kalau zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya ada di khutbah dan 2 rakaatnya ada di sholat Jumat. Oleh karena itu, ingatlah, mandi itu diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Ayo kalau punya istri, punya suami, punya keluarga, ingatkan keluarga kita yang mau sholat Jumat, ayo sholat Jumat. Dan laki-laki yang pintar, seperti Mas Soni, Masya Allah, membuat istrinya mandi. Oh iya. Enggak, Beb, aku mau ngomong gini. Aku setiap hari Jumat memang selalu mandi kalau mau sholat Jumat. Betul. Maksudnya mandi biasa aja tuh memang ada niat? Ada niatnya. Oh, gimana tuh niatnya? Pertama niatnya kalau misalkan dia hadas besar, maka dia akan niat nawaitu ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Atau nawaitu ghusla lirafil hadasil akbar yaumal jum'ah lillahi ta'ala. Atau niat mau sholat Jumat lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, ya Allah aku niat mandi hari ini, mandi untuk sunnah Jumat lillahi ta'ala. Atau di hari Jumat lillahi ta'ala. Atau mau sholat Jumat lillahi ta'ala. Oh, Masya Allah, ternyata ada niat khususnya. Tapi dalam hati ngomongnya, nggak boleh lillahi ta'ala, nggak boleh keluar suara. Kamar mandi nih. Oke Habib, terima kasih Habib untuk penjelasannya, Masya Allah. Jadi ingat ya yang mau sholat Jumat, jangan lupa niat mandi Jumatnya juga. Yang mau umroh, mau haji, ada lagi katanya. Ada dong. Ada? Emang benar katanya harus mandi, terus nggak boleh pakai sabun? Aku nggak tahu, aku pernah dengar katanya. Kalau mau haji sama umroh, mau penjelasannya dong Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita berbahagia karena ternyata mandi jadi syariat juga. Ada aturannya, bahkan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang diharamkan kalau membahayakan tubuh. Berkaitan dengan mandi sunnah yang dilakukan ketika melaksanakan haji dan umroh disebut mandi sunnah ihram. Disunnahkan mandi sebelum memakai baju ihram. Jadi sebenarnya biasanya kita mandi di Mekah atau di rumah atau di mana, lalu nanti di tempat mikat ada yang mandi di sana, ada yang mandi niatnya. Jadi sebenarnya sebelum pelaksanaan ihram, jadi masih aman. Ini masuk kategori namanya mandi sunnah ihram. Tapi kalau sudah niat lalu dia mandi, nah ini kan biasanya kalau umroh mah biasa cuma sejam 2 jam selesai. Karena kita kan niat ihram di tempat mikat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, selesai. Berarti mungkin hanya mengambil durasi sejam 2 jam. Cuma dalam kalau kita ambil haji kadang-kala kita nunggu ukuf dan sebagainya, itu memakan durasi mungkin 4 hari, 3 hari. Berarti otomatis kita akan membersihkan badan, ingat ya, membersihkan badan. Jadi kadangkala kita menggunakan sabun. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa sabun itu bagian dari wewangian, tapi ada yang mengatakan tidak, sabun itu hanya untuk membersihkan. Memang ada apa? Kata Mas Soni, kenapa tidak pakai sabun? Kaitannya sabun yang dimaksud di sini sabun yang menggunakan wewangian. Karena ingat, ketika orang ihram, apalagi sudah niat ihram, tidak boleh lagi memakai wewangian. Karena melakukan pelanggaran larangan ketika ihram menggunakan wewangian yang berakibat harus bayar dam. Atau yang disebut dengan menyembeli menyembeli seekor kambing. Waduh. Jadi kalau begitu, maka alhamdulillah solusi yang kita gunakan mandi saja tanpa sabun. Lebih amannya ketika sudah ihram. Tapi ada ulama berpendapat itu sabun bukan wewangian, tapi sabun itu hanya untuk membersihkan. Tapi alhamdulillah di zaman modern ini ada sabun khusus ihram. Iya, sekarang tidak wangi. Sudah banyak dijual, jadi masih aman. Ini juga hati-hati juga tisu kan biasanya orang pakai tisu. Hati-hati tisunya jangan sampai ada wangiannya. Makanya ada tisu juga, tisu khusus ihram. Jadi aman. Kita ini dimudahkan.
Cuma dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah menggunakan wewangian. Dan mandi adalah bagian daripada membersihkan, dan mandi itu bagian daripada sunnah ketika ihram. Oh, Masya Allah, ternyata hubungannya itu ya. Iya. Kenapa nggak pakai sabun? Sebenarnya biar aman sebenarnya. Biar aman. Ternyata Karena ada juga ulama berpendapat sabun itu bagian daripada wewangian. Tapi itu wajib ya, mandi ini berarti jatuhnya wajib dong ya? Sunnah ihram, mandi sunnah ihram. Oke, Masya Allah. Jadi tambahan pahala. Tambahan pahala. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Kalau penjelasannya. Jumat tadi wajib. Iya. Mandinya wajib. Habib, nanti saya pengen pulang buru-buru nih Bib, kalau gini. Jamaah yang ada di rumah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kira-kira mandi apa lagi yang sunnah? Oh, oke. Ustaz Syam. Ya. Mandi safar. Mandi Katanya bisa menolak bala. Oke. Yang bikin aku bingung adalah apa hubungannya mandi safar dengan menolak bala? Oke. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Isman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Melayu, masyarakat Jawa, masyarakat Bugis dan seluruh suku-suku yang ada di Indonesia yang insya Allah tidak meninggalkan budayanya karena datangnya agama bukan untuk menghilangkan budaya yang sesuai dengan syariat, tapi datangnya agama untuk memperbaiki budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Maka termasuk diantaranya mandi-mandi ini. Ada beberapa ritual mandi yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Syariat datang untuk memperbaikinya, memodifikasinya sehingga sesuai dengan syariat. Termasuk diantaranya keyakinan orang Arab pada saat itu tentang bulan Safar ini. Mereka meyakini Safar itu berarti penyakit yang disebabkan oleh ulat. Subhanallah. Yang mana penyakit tersebut menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Maka mereka meyakini ketika kita melakukan bersih-bersih mandi di bulan Safar, maka kita akan dihindarkan daripada penyakit tersebut. Yang kedua, dalam beberapa literatur juga disebutkan Nabi Nuh itu dilanda banjir itu ketika berada di bulan Safar. Kemudian Nabi Ayub juga terkena penyakit yang sangat berbahaya mematikan itu berada juga di bulan Safar. Bahkan ada ulama yang menuliskan bahwasanya Allah menurunkan bala sebanyak 320.000 penyakit itu di bulan Safar juga. Ya, jadi turunnya bala itu di bulan Safar, utamanya di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Maka suatu ketika dalam kitab disebutkan seorang ulama bermimpi ketika anaknya sedang sakit dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya di dalam mimpinya bersama dengan baginda Nabi SAW. Lalu Nabi mengajarkan kepada sosok ini tentang di mana engkau taruh itu ayat-ayat syifa, ayat-ayat kesembuhan. Maka setelah terbangun ia pun menuliskan ayat-ayat syifa. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, ada 6 ayat dalam Al-Quran. Kemudian ia menuliskannya, lalu daripada tulisan tersebut direndam lalu diminumkan untuk anaknya yang sedang sakit dan Allah berikan kesembuhan terhadap anaknya. Kalau berbicara tentang mandi Safar ini, ada juga kitab yang menuliskan tentang menulis 7 ayat salamun dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya berada di dalam surah Yasin, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kemudian ada 2-3 ayat di dalam surah As-Saffat. Kemudian ditutup dengan salamun hiya hatta matla'il fajr yang berada di surah Al-Qadr. Itu dituliskan lalu direndam ke air lalu airnya dipakai untuk mandi. Subhanallah. Lalu apakah ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat atau tidak? Satu, jikalau niatnya untuk membersihkan diri, untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas, maka itu tetap sesuai dengan syariat agama Islam. Yang kedua, jikalau mandinya benar-benar mandi yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit dan segala macam, maka itu juga masih sesuai syariat. Karena mandi ini adalah bukan hal yang biasa. Ajaran Islam, kitab-kitab fikih selalu dimulai dengan bab toharo. Dan salah satu di antara toharo itu adalah mandi. Yang ketiga, selama memperlakukan ayat-ayat Allah dengan sesuai porsinya, maka itu tidak melanggar syariat. Kecuali kalau ayat-ayat Allah ini dibuang atau apa segala macam, nah itu tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat, perhatikan syaratnya. Banyak orang yang mandi di Rabu terakhir bulan Safar, bercampur baur antara perempuan dan laki-laki di sebuah kali, maka itu yang tidak boleh dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam ya. Sama-sama. Untuk penjelasannya ya. Keren kan kita? Ngapain nih kacamata hitam segala, Son? Biar kita nggak kena penyakit ain dong. Oh, kirain pakai kacamata di depan ada yang mau lewat. Enggak, bukan. Ini biar nggak kena penyakit ain. Nih. Apa? Kan abis ini kita katanya mau mandi. Jadi gini, Son. Biar nggak kena penyakit salat ketika terkena ain itu ada.
Ada apa? Ini. Ada mandinya loh. Ada. Sambil Jadi pakai tidak kacamata. mesti pakai kacamata hitam. Ada mandi supaya bisa terhindar dari ain. Gimana caranya? Ini caranya. Kita nggak diajak main, karena kita nggak pakai kacamata. Iya. Makanya lain kali bawa kacamata. Bawa dong sendiri. Caranya gimana? Setelah yang satu ini. Kirain mau langsung jamaah. dikasih tahu. Alhamdulillah. Lila. Kirain di depan ada yang mau lewat, nanti pakai kacamata. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu indah. Kita sedang membahas mengenai mandi. Mandi sunnah yang mendatangkan pahala. Masya Allah. Ih, kita tadi pakai apa kacamata keren banget ya. Biar nggak kena ain katanya. Tapi tadi Ustaz Maulana bilang katanya nggak usah pakai kacamata, ada mandinya. Yang bisa menyembuhkan penyakit ain. Iya, kamu mau nanya sama Ustaz Syam aja. yang main siapa? Iya. Yang ditanya Kita siapa? kan contoh orang-orang yang nanti kena ain kalau kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini caranya gimana deh Ustaz Syam? Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi habis Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika dilaporkan tentang seorang sahabat yang sedang menderita penyakit. Lalu Nabi SAW dengan basariyahnya, dengan penglihatan yang tidak dilihat oleh manusia biasa, Nabi SAW ketika melihatnya langsung mengatakan ada saudaranya yang telah memujinya secara berlebihan orang ini. Maka orang itu pun dicari siapa yang pernah memujinya. Lalu ternyata ketemu dengan seorang sahabat yang ternyata benar. Ketika sahabat yang lain ini mandi tadi, yang sedang terkena penyakit, dia sedang mandi lalu kelihatan kulitnya. Lalu sahabat yang lain memujinya, belum pernah aku melihat kulit semulus ini. Belum pernah aku melihat kulit sebersih ini. Bahkan mengalahkan gadis-gadis katanya. Subhanallah. Maka ternyata disebabkan karena kalimat pujian ini bukan iri, bukan dengki. Tapi hanya sekedar memuji dengan memuji kulit orang daripada yang tadi sahabat ini. Maka Nabi SAW merintahkannya, engkau telah menghancurkan temanmu. Engkau telah membunuh temanmu dengan seperti itu. Memujinya secara berlebihan. Akhirnya dimintalah ia untuk membersihkan dirinya, yakni dengan berwudu, lalu air bekas wudunya ini diguyurkan kepada orang yang kena penyakit tadi. Maka yang pertama yang disebut dengan mandi ain ini, jikalau terbukti atau jikalau diketahui bahwa sang orang yang terkena penyakit ain ini adalah orang ini yang memberikan penyakit ain, maka yang orang yang memberi penyakit ain tadi diminta untuk berwudu, lalu air bekas wudunya ditaruh di dalam bejana dan itu diguyurkan untuk orang yang sedang terkena penyakit ain. Itu cara yang pertama. Atau yang kedua bisa dengan cara setengah mandi istilahnya. Karena ada beberapa cara, dengan cara berkumur ataupun mencuci wajahnya. Setelah mencuci wajahnya dia mencuci kedua tangannya, tangan kanan dicuci dengan tangan kiri dicuci dengan tangan kanan, kemudian siku dicuci siku kanan dengan tangan kiri, siku kiri dengan tangan kanan, kemudian mencuci kakinya, ya, kaki kiri dengan tangan kanan, kaki kanan dengan kaki kanan dengan tangan kiri, kemudian lutut, kedua lutut. Lalu membasuh sebahagian daripada punggungnya, lalu air tersebut ditaruh dalam bejana itu yang diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Ya, jadi di atasnya wudhu lah, tapi tidak sampai mandi. Tidak sampai air bekas mandi, tapi setengah mandi lah istilahnya. Dan itu juga bisa diguyurkan kepada orang yang sedang terkena penyakit ain. Cuma masalahnya sekarang kita nggak tahu gitu ya, dari siapa ain ini datang gitu. Jadi kita nggak pernah bisa memastikan bahwa ini adalah ain dari orang ini, maka saya harus mandi dari air bekas wudhu dia. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau pun diketahui, maka itu adalah cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah mandi itu adalah syariat Islam. Bersih-bersih itu adalah syariat Islam. Dan ternyata wudhu itu bukan hanya kita untuk bersuci, tapi ternyata dia juga bisa menghilangkan penyakit daripada orang lain. Sehingga yang perlu dibersihkan bukan hanya orang yang sedang terkena penyakit, tapi yang perlu dibersihkan adalah orang yang tadi karena disebabkan dia memberi penyakit. Kenapa? Dia diminta untuk berwudhu, diminta untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang. Jadi kalau muji orang langsung mengatakan barakallahu
barakallahu fik ya, atau Allahumma barik lak ya, Allahumma barik lak atau Allahumma barik lahu. Masya Allah, bagus banget ininya, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah baginya gitu. Jadi kita mendoakan kepada orang yang sedang kita puji, barakallahu fik, semoga Allah berkahi untukmu, semoga keberkahan Allah berada padamu. Kenapa? Karena kalau sudah terkena penyakit ain, kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya dalam riwayat, bahwa tidak ada yang bisa untuk menyegerakan takdir itu kecuali ain. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkena penyakit itu sangat berbahaya. Sebahagian besar umatku, kata Nabi SAW, banyak yang menggapai kematiannya atau mencapai kematiannya disebabkan karena penyakit ain tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi mandinya bekas air wudhu. Mandinya bekas air wudhu. Tadi kalau kita memuji ataupun dipuji, bilang Masya Allah aja nggak apa-apa ya Ustaz? Masya Allah itu pujian kepada Allah, tapi yang nambahin lagi sedikit ilmunya dengan cara mendoakannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallah ya mobil barunya, barakallah ya umur barunya. Kalau kita kasih Ustaz Syahab, semoga penjelasan ini berarti buat kita semua, dan insya Allah kita langsung praktekkannya biar tidak terkena penyakit ain ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau bahas mengenai memandikan mayat. Memandikan. Ustaz Maulana, katanya lagi nih Ustadz, kalau memandikan mayat, abis kita mandiin mayat, kita juga harus mandi. Ya. Nah aku pengen tahu alasannya kenapa. Apakah takut ketempelan? Oh gitu. Apa gitu. Sekalian ini dong, tata caranya Ustadz. Oh, tata caranya. Ya, mohon penjelasannya Baik, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Berkaitan dengan jenazah. Ingat, mayat dan jenazah. Kalau mayat sebelum dia papain. Kalau jenazah sesudah dia papain. Ya. Maka berubah status jadi jenazah. Jadi mohon izin kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebaiknya dalam proses ini memandikan jenazah ini penting karena ada 4 kewajiban orang hidup atas orang mati. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Memandikan untuk menghilangkan najisnya, kemudian mengkafani untuk menutup auratnya, mensolati karena ibadahnya, dan menguburkan karena baunya. Nah itu. Dalam hal ini ada namanya mandi. Mohon maaf, siapa yang mandi di sini? Yang memandikan jenazah, dia mandi setelahnya. Nah, sementara yang mengangkat jenazah ataupun yang mengantar berudu. Oh. Ya, caranya, mohon maaf, yang mana itu yang mandi? Gimana, Ustaz? Bisa ada peraga? Aku bisa. Ane bantuin. Oh ya. Mau Habib, dibantuin apa? duduk aja di sini. Bib, Oh, ya. duduk sini. Duduk, maaf ya Bib. Ya, duduk. silakan Ane Ya. duduk. Jadi duduk. Ya. Jadi ada yang gosok kepalanya, ada yang gosok kemaluannya, dan ada gosok badannya. Jadi panitia pelaksananya itu kalau bisa 4. 1 di kepala, 1 di badan, 1 di kemaluan, 1 di kaki. Lalu jadi sudah 4 yang memandikan, kemudian Ustaz Sam berdiri, maaf. Nah, ini yang memegang kain. Buat nutupin. Ya, jadi jenazah itu di dalam yang memegang kain 2, jadi sudah berapa? 6 orang. 7 sama pemimpinnya sebenarnya. Nah, sekarang sudah aman karena sudah ada tempat saya lihat itu. Jadi 3. Cuma ini kenapa ada kain di atasnya? Untuk menutup auratnya, jadi yang memandikan pun tidak melihat auratnya. Oh gitu. Dan usahakan kalau laki-laki, kalau perlu orang yang terdekat, dan semua yang panitia pelaksana ini tidak boleh berbicara. Harus diam. Nggak boleh. Nanti setelahnya juga nggak boleh menceritakan apa yang terjadi. Maka orang-orang di sini amanah, jangan yang cerewet. Ya Allah, ternyata ada tai lalatnya. Gitu, Ya Allah. Dan ini pun dia tidak lihat, menggosok dari dalam. Dan pakai kode-kode aja. Ya Allah, sudah durasi habis. Jadi kenapa dimandikan? Kenapa sesudah mandi pelaksana ini mandi? Dan ingat, sesudahnya yang semua panitia ini mandi lagi. Kenapa? Ya. Karena untuk mengembalikan kekuatan dan kesegaran. Kalau ada karena sudah menyentuh jenazah itu, menyentuh tubuh yang tidak punya roh itu bisa melemaskan tubuh dan menghilangkan kesemangat. Hidup. Maka semangat. Maka disunahkan mandi untuk menyegarkan dan membuat dia semangat karena pernah bersentuhan dengan tubuh yang tidak punya roh. Itu. Sementara yang mengangkat, yang lain-lain itu disunahkan untuk berwudu. Jadi itu. Tapi ingat, pembelajaran besar buat kita,
usahain nanti setelah pulang dari situ baru mandi. Jangan habisin mandi lagi. Ya, masa mandinya di sini sih. Habis mandiin, gantian gue mandi dulu. Gitu. Enggak ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Terima kasih Habib, Ustaz Syah untuk membantu memperagakannya. Jadi pelajaran penting lagi buat kita semua jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu sekarang kita lanjutkan lagi. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari siapa ya? Oh, dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, nenek saya sedang sakit, kalau dimandiin susah banget katanya. Katanya dingin lah, apalah. Kalau nggak mandi, emang sholatnya nggak apa-apa ya Ustadz? Mohon dijawab dong. Ustadz siapa mohon jawabannya Ustadz? Satu, dia nenek-nenek, jadi udah nggak haid lagi. Ya. Jadi nggak perlu dia mandi haid. Yang kedua, mungkin dia sudah tidak punya suami. Jadi dia tidak mungkin junub lagi. Ya. Ngapain mandi? Jadi nggak ada lagi mandinya dia. Gak usah mandi lagi, apalagi kalau dengan alasan kedinginan. Jangankan nenek-nenek yang masih sehat saja, masih bugar, kalau tidak ada hadas besarnya, kalau dia mau sholat silahkan sholat dengan berwudhu saja. Jangan senantiasa membebankan orang lain untuk mandi dulu sebelum sholat. Banyak orang tidak sholat, dia terlambat sholat disebabkan karena belum mandi. Dia pulang kerja nih, tapi mepet waktu maghrib, udah mau isya. Harusnya dia segera sholat maghrib dengan hanya berwudu, tapi dia tidak mau sholat maghrib, dibilang masih bau belum mandi. Padahal bukan karena baunya dia tidak boleh sholat, tapi karena sedang berhadas. Kalau hadasnya hanya hadas kecil yang tidak disebabkan untuk mandi, maka tidak usah mandi dulu baru sholat. Tapi cukup berwudu lalu sholat. Itu pun kalau kedinginan dan sedang sakit, apalagi nenek, maka dia boleh bertayamum. Maka dia boleh bertayamum. Tapi yang paling bagus sebagai cucu soleh ataupun cucu soleha, sediakan air hangat untuknya. Oh iya. Mungkin lebih enak dia rasa kalau pakai air hangat. Tanya request apa hari ini? Mau pakai air hangat atau mau pakai air dingin? Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz Syah untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu aku bacain lagi pertanyaan selanjutnya masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Maaf, Samar kan nama saya. Oh iya namanya Samar kan. Namanya Samarkan. Ada apa dengan Salman kan? Dia dikasih tahu Samar kan nama saya katanya gitu. Apa disamarin Ustaz. Oh, maksudnya Samarkan nama saya. Samarkan nama saya katanya. Oh gitu ya. Maksudnya jangan disebut, jangan ditulis. Maaf sebelumnya saya nanya ini Ustadz. Kan mandi junub itu untuk membersihkan hadas besar setelah hubungan suami istri. Namun setelah mandi malah keluar lagi cairannya. Tapi saya ragu Ustadz, itu cairan apa? Apakah hanya air mani atau air bekas junub? Apakah harus mengulang mandi junubnya atau bagaimana Ustadz? Dan kalau mandi junub, apakah wajib memakai sabun dan sampo Ustadz? Oke, karena pertanyaannya panjang. Silakan Habib. Ustadz dijawab oleh Tausiah. Ini lebih tepat sama Habib Ustadz. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi ini ilmu fikih. Mohon maaf apabila agak-agak sedikit vulgar, tapi nggak niat untuk vulgar. Yang pertama adalah seseorang diwajibkan untuk mandi hadas besar bukan karena dia berhubungan badan saja, tapi mimpi pun bisa karena mengeluarkan yang namanya mani. Nah, kalau misalkan ditanya, ini saya suka keluar nih setelah ini. Nah, kalau misalkan dia keluar setelah dia maninya keluar, dia cukup sudah mandi, ya kan? Dan dibersihkan, makanya dia kurang ngebersihin. Mohon maaf lagi, dipeganglah kelaminnya, ditekan, diurut-urut, ya kan? Diurut-urut, ya kan? Biar keluar semuanya dan didaham-dahamin dulu dan suruh buang air kecil dulu. Intinya seperti itu. Ada aturannya dan juga mandi wajib harus sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya? Mandi wajib yang benar adalah pertama dia niat untuk ya Allah saya ingin mandi dzunub karenamu ya Allah dalam hati dulu. Bahasa Indonesia juga nggak jadi masalah. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, baru. Nah itu ghusl rafil hadasil akbar. Ya kan dalam hati niatnya pas air pertama kali jatuh di kepala, tapi udah kaki kanan, kaki kiri dulu, tangan kanan, tangan kiri dulu, baru ke atas. Biar apa? Biar tidak kena penyakit apa? Penyakit darah tinggi. Karena hawanya lagi panas dan terbuka pori-porinya. Syariat itu adalah dengan air yang suci. Air suci adalah misalkan air hujan, air sungai, air sumur, dan lain sebagainya. Ada 7. Intinya adalah dia mandi, dia bersihkan dengan sebersih-bersihnya dan terkena 7 lubangnya. Semua dibersihkan. Dengan apa? Dengan niat mandi hadas besar, insya Allah bismillah, maka ada keberkahan di dalamnya dan dia sholatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau junubnya nggak benar, sholatnya nggak diterima. Karena salah junubnya.
Terima kasih ya Habib Usman. Sama-sama. Pelajaran ini memang penting ya buat kita ya jamaah di rumah. Ya, gara-gara Habib nih kali nih. Ya Bi, Allah. bantuin. Kreatif sini leh. Apa? Bantuin. PA. Bantuin. Mana FD. FD-nya sama kreatifnya cewek lagi. Aduh. Jangan, kalau perempuan jangan. Coba sini coba bantuin aja. Gimana nih? Lanjut dari kita nih. Jangan, kalau perempuan nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah kita ini Udah, aja deh. angkat. Ayo diangkat. Nggak, Mak, kita Ya, angkat. udah nggak usah. Gimik tadi cuma gimik. Gimik doang. Gimik tadi. Bagus kan tapi gimiknya itu mau praktek doang katanya kalau pingsan katanya habis itu harus mandi lagi. Katanya tadi cuma mau praktek doang itu gimik. Bagus. Tapi kalau beneran mandi loh. Iya ya? Mandi dulu baru lanjut segmen 3. Enggak, tadi gimik. Harus mandi ya? Iyalah. Ya udah, nanti tolong penjelasannya bagaimana dengan... Kok pada bete? Kenapa sih? Iyalah, orang kita lagi Lagi serius nih. Saya panik loh. Tanggung jawab kita sama Pak Irus sama keluarga. Gimik. Tapi nanti kalau lain kali kalau aku pingsan itu bukan gimik Tuh, ya. tuh. Itu harus ditolongin ya. Enggak. Ente mesti periksa otak dulu, Enggak. CT scan dulu Enggak, semuanya. aman, Dik. Ini Takutnya ada agak pulang dari sini kan nggak tahu kalau ente gimana. Enggak, itu tadi cuma gimik. Jamaah nanti pengen tahu tuh caranya bagaimana kalau habis pingsan mandinya seperti apa. Tadi cuma mau praktekin itu doang kok ya. Tetap di Islam itu indah ya, jamaah. Alhamdulillah. Ronsen dulu. Besok-besok kalau pingsan itu beneran, itu bukan gimik loh. Jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mandi sunnah yang mendatangkan pahala. Tadi sebelumnya ada gimik, jatuh pingsan, terus bangun lagi, itu pura-pura ya. Karena mau praktek, jangan diaminkan. Tapi besok-besok kalau Indonesia loh yang nonton. Enggak, jangan. Tapi besok-besok kalau misalkan emang pingsan itu harus ditolongin, itu beneran bukan gimik Tapi lagi. saya tuh panik kalau ada yang begitu jatuh, saya panik. Enggak, Bertanggung Ustaz. jawabannya. Iya benar itu dia, tapi enggak, itu cuma pura-pura. Nah jamaah aku mau nanya, kalau misalnya tadi tuh pingsan beneran, kata Ustadz Syam harus mandi beneran loh, nggak boleh enggak loh. Bener kayak gitu Ustadz. Caranya gimana Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan bahwa setidaknya ada 17 mandi sesuai dengan syariat dalam Islam. Di antaranya tadi mandi setelah mandikan jenazah, kemudian mandi setelah ketika masuk Islam misalnya, atau mandi sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi ada beberapa mandi, termasuk di antaranya mandi setelah sadar dari sakit. Yang dimaksud adalah sadar dari pingsan. Sebagaimana dalil naqli yang pernah dialami oleh baginda Nabi SAW ketika beliau sedang sakit parah, dan ini adalah sakit menuju kematiannya baginda Nabi SAW ila rafiqil a'la, tempat yang tinggi. Nabi SAW sedang sakit sampai tidak sadarkan diri di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan lemah baginda Nabi SAW tersadarkan dari pingsannya dengan mengatakan, langsung yang ditanyakan adalah apakah para sahabat sudah menunaikan sholat, apakah ini sudah lewat waktu Isya? Maka ibunda Aisyah mengatakan, menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka menunggumu untuk mengimami mereka menunggumu di masjid. Maka Nabi meminta untuk disediakan bejana air, lalu beliau SAW mengguyurkan air tersebut ke tubuhnya atau mandi. Lalu setelah mandi ternyata Nabi SAW pingsan lagi. Ya Allah. Nabi SAW ketika pingsan lagi tersadar lagi, langsung nanya lagi, apakah para sahabatku sudah menunaikan sholat wahai Aisyah? Maka ibunda Aisyah menjawab, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu di masjid. Maka Nabi meminta lagi air ya di dalam bejana untuk mandi, membersihkan dirinya, kemudian mandi agar semangat. Namun Nabi SAW pingsan lagi setelah itu. Lalu ketika tersadarkan Nabi bertanya kembali kepada ibunda Aisyah, apakah para sahabatku sudah menunaikan sholat? Apakah umat muslimin sudah menunaikan sholat wahai Aisyah? Maka ibunda Aisyah menjawab, belum ya Rasulullah, mereka masih menantikanmu di dalam masjid. Maka subhanallah, Nabi SAW akhirnya meminta air lagi dalam bejana. Lalu Nabi SAW mandi, lalu berangkat ke masjid dan berdiam diri di masjid. Subhanallah, lihat bagaimana seseorang yang sudah dijamin masuk surga, tapi sebegitunya mau sholat, subhanallah. Sebegitunya agar ia semangat untuk kembali beribadah sholat, untuk kembali menunaikan kewajibannya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya orang yang sedang sakit
atau tidak sadarkan diri, ketika ia terbangun maka disunnahkan untuk mandi. Sebagaimana baginda Nabi SAW yang terbangun atau tersadarkan dari pingsannya, beliau langsung meminta air, bahkan 3 kali beliau mandi. Ya pada saat yang sama pingsan bangun mandi, pingsan bangun mandi, pingsan bangun mandi lagi. Maka subhanallah, ini sesuatu untuk mengembalikan kesadaran, mengembalikan semangat yang mungkin sudah hampir hilang tadi karena turun karena penyakitnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Kita diminta mandi sampai sadar apa yang kita ucapkan, ya. Disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang yang junub, orang yang mabuk, orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan, artinya tidak sadarkan diri, mereka diminta untuk mandi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kesadaran dirinya. Orang habis pingsan itu kan lupa, ini udah sholat belum ya, udah sholat belum ya, udah sholat belum ya. Maka subhanallah, mandi ini untuk membangkitkan semangat. Wallahu taala a'lam. Berarti manfaatnya untuk membangkitkan semangat. Iya, kan mau sholat. Karena mau sholat, dan juga Betul. kalau kita lakuin dapat pahala karena sunnahnya. Betul, mengembalikan kesadaran. Kesadaran. Terima kasih Sama-sama. Syam untuk penjelasannya. Kalau itu kan mandi setelah pingsan. Kalau ini mungkin untuk para perempuannya, jamaah yang ada di rumah ya, mandi setelah istihadah. Darah istihadah. Darah istihadah. Katanya kalau setiap ada darah istihadah itu setiap mau sholat harus mandi lagi juga. Iya. Nah, itu seperti apa Ustaz? Oh, baik. Izin Habib dan Ustaz Sam dan kepada semua jamaah yang lagi nonton, semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk menjalankan ajaran agama, semangat untuk membersihkan dirinya. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang membersihkan diri, bertobat, itu luar biasa. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, ayo sama-sama membersihkan diri. Nah, kaitannya dengan darah istihadah. Apa itu? Darah yang bukan darah haid. Ya. Tunggu dulu. Yang mana nih? Gimana nih kalau keluar darah istihadah ini? Ini terjadi ketika maaf saya pinjam kata-kata ini yang sebenarnya tidak pantas kami bicarakan, tapi karena ini ada ilmu kami bicarakan ini, bagusnya yang membahas ini adalah perempuan. Nah, tapi karena ini demi keselamatan, demi kebaikan, bahwa karena ini pelajaran fikih, demi kebaikan kita, kalau ada wanita yang halangannya kok lama banget, berarti kelamaan itu, ayo sekarang mandi junub aja. Kemungkinan itu adalah darah istihadah. Ya, dimungkinkan itu darah istihadah. Satu, karena sudah lewat masa kebiasaan. Biasanya dia halangan berapa hari ya? Seminggu. Seminggu. Ya. Hafal ya? Hafal. Aku catat. Kok yang nyatet ya? Dia bingung. Seminggu. Kalau biasanya seminggu, maka keluar dari lewat seminggu dari kebiasaan, berarti itu sudah bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah. Kalau begitu mandi. Karena ada kewajiban salat. Batasnya berapa sih sebenarnya? 15 hari. Kalau lewat dari 15 hari, itu sudah jelas darah istihadah itu. Darah penyakit. 15 hari. Ya, yang pertama dilihat dari kebiasaan. Kebiasaan yang kedua, pokoknya kalau lewat 15 hari, pokoknya itu sudah darah istihadah. Artinya harus mandi. Kenapa? Karena ini adalah ada kewajiban yang tidak bisa. Kan aku kan lagi halangan. Halangan lama banget. Masalah halangannya lama banget. Jangan-jangan ini bukan darah haid lagi nih. Darah istihadah. Berarti harus dihilangkan, dibersihkan, mandi. Mohon maaf, harus pakai yang menahan supaya keluar. Ya itulah namanya. Pembalut. Ya itu. Ya. Apa namanya? Pembalap. Ya, jadi ditahan, kemudian salat. Jadi itu dianggap luka, dianggap darah yang mengalir. Jadi tetap ditutup baru salat karena ada kewajiban. Kemudian mohon maaf, mandi. Ya, mandi untuk membersihkan. Kalau menyulitkan untuk mandi, jadi tetap menghilangkan najis karena darah najis kan. Darah itu najis, jadi itu yang dibersihkan. Tapi kalau memungkinkan, mandi baru salat, bersihkan, mandi baru salat. Ya ulangi, bersihkan dulu, mandi, tutup, salat.
Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan karena kesulitan, jadi setiap mau sholat masih ada bersihkan mandi lagi, ya boleh. Harusnya seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan cukup berwudu aja. Tapi paling amannya adalah bersihkan, tutup, mandi, berwudu. Masya Allah, biar suci. Baru sholat. Iya, Masya Allah. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Tapi karena kenapa? Ini jadi ada 2 tahap, jangan salah paham ya. Ya. Penjelasan ini tahapan karena menunggu bersih, tahapan memang karena dia suka keluar. Oh baik, terima kasih Ustaz Maulana. Cukup Ingat, jelas. darah adalah Najis. Jadi karena untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Karena ada 2 maksud di sini. Ada yang menghilangkan hadasnya, ada menghilangkan najisnya. Kalau hadasnya adalah mandi, hadas besar. Ya. Hadas kecil berwudu. Kalau najis dihilangkan. Dihilangkan dengan mandi. Ya. Iya. Ya. Darah itu ada macam-macam. Ada darah haid, ada darah istiadah, Ya. ada darah nifas. Ya. Oh iya. Darah nifas itu keluar habis lahiran. Kalau aku juga ada darah. Darah muda, bersemangat, Ingat, bergejolak. apa pada perbedaan pagi hari. orang tua sama orang muda? Apa? Kalau orang muda itu darah muda. Ya. Orang tua ciri-cirinya Apa? darah tinggi. Bener. Terima kasih ya Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Apa lagi? Kalau orang muda dan orang tua, Apa? kalau orang muda bau parfum, Bawa parfum. Orang tua? bau minyak angin. Oh iya bener. Bau minyak angin. Jamaah, sekarang ini mengenai perempuan. Oh lagi. maksud ente Ustaz Maulana udah tua Enggak, gitu? perlu dijelaskan. Aku sama Habib ada 3 pertanyaan, Bib. Bib, ada 3 pertanyaan Boleh. ya, Bib. Yang pertama adalah katanya kalau kita gerhana, kita ada mandi gerhana juga, gitu. Pertanyaan kedua katanya gerhana bagus untuk ibu yang lagi hamil, gitu kan. Nah yang ketiga, hubungannya apa, Bib? Oh, ibu hamil dengan gerhana. Ya, akhir. Aku mau penjelasannya Habib Usman. Hafwan Masani, Silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya gerhana, maka dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dijelaskan bahwa sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana apa sih yang pertama kali? Maka ketika tahu wah ini ternyata ada gerhana, maka bertakbirlah. Ingat, tidak ada azan, tidak ada iqamat. Di dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, di dalam kitab Fathul Bari tidak ada azan dan iqamat. Tetapi adanya adalah takbir, bertakbir dan juga baru sholatlah kamu ketika ada gerhana tersebut. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta akan keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Gerhana itu terjadi maka lebih besar radiasinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdoalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dan terlindungi. Kalau ditanya apa sih hubungannya? Ditanya nih apa hubungannya sama ibu hamil? Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dalam hadis, tidak ada hubungannya apapun dengan wanita hamil. Tetapi takut menjadikan bahaya, kalau bisa nggak boleh keluar. Tapi bukan hanya ibu hamil doang yang nggak boleh keluar. Semuanya memang nggak boleh keluar, untuk hati-hati. Karena takutnya radiasi. Dan jangan juga dilihat secara mata dengan mata telanjang langsung. Karena berbahaya. Yang bagus adalah bertakbir. Dan sudahnya Rasulullah, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Salat berjamaah bersama-sama. Ikuti salat sunnah gerhana tersebut. Dan juga apalagi? Bersedekah. Tadfa'ul bala, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah bisa mencegah daripada bala, wabah dan musibah. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah gerhana ini satu kebaikan. Dan jadikanlah gerhana ini adalah merupakan dengan salah satu kehendak dan keridhaan-Mu ya Allah, dan jadikanlah datangan ini bukan satu masalah, penyakit dan lain sebagainya. Jadi berdoa kepada Allah agar keselamatan. Terus kalau ditanya mandi-mandi yang lain, kalau mandi dengan tujuannya membanggakan sesuatu, membesarkan sesuatu, memuji sesuatu, menganggap keramat sesuatu, maka timbulnya kesyirikan di dalamnya. Ini yang berbahaya. Ini adalah mandi yang dimana mandi tersebut yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Misalkan dia mempercayai satu batu, batu mempunyai kekuatan, satu keris mempunyai kekuatan, atau satu pecinya mempunyai kekuatan, atau satu benda itu mempunyai kekuatan, dimandikan, dikhususkan, dan dia memuja ataupun memujinya dan lain sebagainya. Ini yang membahayakan. Atau dia punya pedang yang bagus, pedangnya ini ada isinya, ada khodamnya inilah dan sebagainya, dimandikan di ini kan. Nah inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi mandi ada aturannya, mandi ada sunnahnya, mandi mendatangkan pahala, ada juga mandi yang bisa membahayakan dirinya karena ada unsur syirik di dalamnya. Oleh karena itu kembali lagi, kalau perempuan yang dimana dia mengandung,
di bulan tersebut terjadi gerhana bulan atau terjadi gerhana matahari, maka disunahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tetaplah di rumahnya, jangan kemana-mana, bermunajat kepada Allah agar Allah selamatkan daripada bala, wabah ataupun musibah, dan sodakolah sebanyak-banyak yang dia milikinya, dan kalau dia belum membayar zakat maka keluarkanlah zakatnya, karena zakat itu wajib, dan dia bersodakoh karena sodakoh adalah sunnah. Inilah yang mendatangkan sebuah keberkahan dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terakhir, kita berharap sebagai manusia, ikutilah syariat agama dengan baik dan benar. Carilah guru yang alim, yang saleh, salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak keluar daripada garis aturan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Intinya seperti itu. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Ternyata nggak ada hubungannya gerhana dan juga ibu hamil. Takutnya terjadi kenapa-napa gitu. Betul. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya jamaah. Sekarang aku mau bacain lagi ya pertanyaan dari jamaah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Wah, melalui surat lagi. Kurirnya halo, nih. Halo, kesini mobil, kesini. Halo, mogok nih. salah. Oh, iya, Belok, salah nih. ayo kesini. Oke, aku samperin aja deh kalau gitu. Iya. Kok nggak jalan ya? Ya, ini bisa ya? yang nyetirnya kurang ini, Ustaz. Allah. Malah jalan. Oh. Oke, Ini. Ustaz tolong ambil suratnya. Apa balikin lagi mobilnya? Oh, Sat, yaudah. suratnya Nih, ada isinya, Sat. harus dibalikin katanya mobilnya. Iya, Ustaz udah dibalikin mobilnya itu. Oh, dibalikin. Dibalikin, Iya, Maksudnya dibalikin, dikembalikan, bukan dibalik mobilnya. Maaf. Dah, yaudah, makasih ya suratnya ya. Nah, ada surat lagi, Masya Allah, Iya juga ya, tabarakallah. dibalikin. Iya, terima kasih ya jamaah udah mengirimkan suratnya, aku bacain nih sekarang nih. Oh, nggak ada namanya lagi sama daerahnya, soalnya biasanya suka ada yang nulis daerahnya di mana gitu ya. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, alhamdulillah saya baru memeluk Islam, Masya Allah. Mu'alaf berarti. Ya, dan ada yang menganjurkan saya untuk mandi sunnah karena mu'alaf. Apa ini ya? Karena mu'alaf juga katanya pakai daun bidara. Oh, mandinya pakai daun bidara, Ustadz. Saya nggak tahu mau nyari daun bidara di mana, Ustadz. Saya takut jika saya tidak mandi mu'alaf, maka pahala saya bisa berkurang. Mohon solusinya, Ustadz. Wah, ini bagaimana nih? Ustadz, saya mohon dijawab melalui tausiah, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Utsman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta muallaf yang Masya Allah muallaf ini bersih dosanya. Tidak ada dosanya. Ketika dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya itu auto terkonversi jadi pahala. Jadi bahkan sebelum dia masuk Islam kemarin itu, ketika dia masuk Islam langsung terhitung pahala kebaikan-kebaikan yang terjadi sebelumnya. Dan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala tanpa mandi, tanpa wudhu, tanpa apapun itu. Subhanallah. Jadi jangan khawatir dengan mengatakan kalau saya tidak mandi dengan bidara, saya takutnya tidak diterima pahala saya. Oh, tidak. Yang wajib mandi itu adalah ketika sudah masuk Islam, lalu dia junub, wajib mandi. Ketika masuk Islam, dia dalam keadaan haid, setelah haid, wajib mandi. Ketika sudah masuk Islam, dia dalam keadaan berhadas besar, wajib mandi. Tapi orang yang belum masuk Islam, lalu dia masuk Islam, jangan dipaksa untuk mandi, tapi sunnah mandi. Ya, jadi bukan wajib mandi, tapi sunnah mandi. Kenapa sunnah? Yang pertama kisah Thumamah. Thumamah adalah buronan dalam Islam pada saat itu. Ya, buronan para sahabat yang ada di Madinah, karena Thumamah ini banyak membunuh orang Islam, sahabat pada saat itu ketika peperangan, akhirnya jadi buron. Suatu ketika Thumamah ditawan, akhirnya ditahan sama pasukannya baginda Nabi SAW di Madinah, diikat di tiangnya Madinah, jadi ditawan di sana. Tapi dia ketika waktu makan dikasih makan segala macam. 3 hari berlalu, Thumamah akhirnya ditanya sama Nabi, maukah engkau masuk Islam? Kata Thumamah, saya mau bebas. Kalau engkau mau bebaskan saya, bebaskan. Kalau kau mau bunuh saya, silakan bunuh. Saya pantas untuk dibunuh. Akhirnya diloloskan sama Nabi SAW. Ya udah deh, udah pulang aja kalau gitu. Tiba-tiba Thumamah ini pergi mencari sumur, lalu mandi. Kemudian datang kembali kepada Nabi dengan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi dia mandi dulu baru masuk Islam. Subhanallah. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, ada juga sahabat yang ketika mau masuk Islam diperintahkan juga mandi oleh baginda Nabi SAW. Maka dari sini berbeda pendapat ulama antara wajib atau sunnahnya. Ada yang mewajibkannya jikalau dia dalam keadaan haid.
Jadi kalau dia dalam keadaan junub atau haid atau yang menyebabkan dia untuk mandi, maka dia memang wajib mandi karena sudah login Islam, sudah masuk Islam. Tapi ada juga ulama mengatakan hukumnya hanya sekedar sunnah untuk apa? Untuk membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kalau kami sendiri berpendapat tetap mandi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Maka ketika masuk Islam, mu'allaf yang datang kepada kami sarankan untuk mandi, tapi kami tidak memberatkan mereka untuk mandi. Ya, kami sarankan untuk mandi, tapi kami tidak mewajibkan mereka untuk mandi. Jangan sampai orang nih yang datang kepada kita mau memeluk Islam baru dengar persyaratannya aja udah takut, nggak jadi deh. Jangan sampai kita memberatkan. Namanya mu'allaf, ya kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk memudahkan mereka karena memang Islam itu indah, Islam itu agama yang mudah, Islam itu menyelamatkan dunia wal akhirah, hifdzun nafas. Maka disunnahkan untuk mandi bagi seorang mu'allaf. Tata caranya seperti mandi biasa. Artinya dia memasuki tahap hidup yang baru. Jangankan hidup yang baru, kita mau masuk ketemu dengan rumah baru atau kantor baru atau mau ke mall aja mandi. Apalagi nih masuk agama yang baru. Masuk agama yang baru, intinya dia adalah diri yang baru, manusia yang baru karena masuk Islam. Insya Allah dengan mandi pahalanya banyak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz Sama-sama, untuk penjelasannya. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Gak lama kok. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gak lama kok. Masya Allah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan senang sekali juga aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Sama-sama yuk, siap-siap ya. Ya. Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan selanjutnya. Emang tema kita hari ini apa sih? Tema kita adalah mandi. Oh, mandi. Mandi. Oh, iya. Jadi kira-kira pertanyaannya banyak mengenai mandi. Iya. Ini mengenai mandi juga nggak ya? Kita lihat coba ya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mau sholat subuh tapi saya malah telat dan ternyata saya malah junub. Itu boleh nggak sih saya nyicil mandi junubnya dan langsung sholat subuh? Tapi emang boleh nggak sih itu Ustadz dicicil? Waduh. Yang ada ditunda ya. Cicil gimana sih? Dibolehin nggak tuh? Cicil mungkin tangannya dulu, kakinya dulu nanti selesai. Oh, mungkin begini ya, Bib. Dia mandi, Iya. tiba-tiba mati di sini air. Dia pindah lagi ke kamar sebelah. Itu pernah kejadian. Oh, gimana tuh? Di Mekah. Oh, mandi. Mati. Aku pindah lagi ke kamar sebelah. Bayang gak? Jadi gimana nih kalau mengenai pertanyaan ini? Ya. Ini kan nggak bahas. Mau nanya ke siapa ini? Ke Habib Usman. Oh, saya. Ini tidak membahas kamar mandinya, tapi mandi yang dicicilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau misalkan seseorang yang dimana dia zunub, tadi kan kalimatnya dia zunub, habis itu dia tahu kalau ini sholat subuh, ya kan? Nah, ketika dia tahu ini adalah sholat subuh, maka dia harus bisa memahami mandi dulu atau sholat subuh dulu. Mandi dulu lah, dalam keadaan zunub nggak boleh dia. Dia harus mandi dulu, membersihkan badannya sebersih-bersihnya, baru dia sholat subuh. Nah, ketika dia sholat subuh, boleh gak di akhir waktu nih misalkan sholat subuhnya, kira-kira jam 5:30, ya kan? Boleh nggak jadi masalah. Kayak ada orang puasa nih, lagi puasa, ya kan? Dia malu sama, apa namanya? Sama keluarganya. Masa mandi jam 4:30. Wah, Nah, mandi ketahuan boleh gak? tuh. Boleh gak mandinya jam 5:15, ya kan? 5:10 Boleh mandi 5:10. Boleh, 5:15 juga nggak jadi masalah. Tapi prinsipnya adalah mandinya tidak boleh dicicil tanpa sebab, misalkan airnya mati lampu atau apa sebagainya, maka dia harus pindah cari tempat mandi. Karena mandi dalam keadaan dia Sholat junub, dalam keadaan junub. maka dia harus mandi wajib sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada aturannya. Jadi mandi itu nggak boleh dicicil. Nggak ya? boleh dicicil, harus kontan dibayarnya. Apalagi- Nikah aja kontan. Iya, apalagi utang. Nggak boleh Nikah utang boleh gak? Nggak boleh. Boleh. Gobil tuh nikah wa tazwiz bil mahri den. Boleh ngutang tapi mesti dibayar. Oh iya, untung aku nggak ngutang kemarin. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib, boleh nanya? Oh Habib nih, saya di rumah sangat kekurangan air bersih. Terus saya nunda untuk mandi wajib sampai air cukup. Apakah boleh kayak gitu Ustadz? Atau ada caranya ketika air sedikit dan emang nggak boleh ketika mandi junub lalu air masuk kembali ke bak? Oh ini yang jawab Ustadz Maulana aja deh. Gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan ucapan kami. Amin. Dan yang dengerin supaya lebih paham. Boleh nggak mandi di air yang sedikit? Jawabannya boleh, yang penting tidak mustakmal. Kalau air itu ada, kalau ini kan kita bahas air suci lagi mensucikan. Karena ada air suci tapi belum tentu mensucikan. Maka Air kelapa. Air Air kelapa. Air kelapa. Suci tapi nggak suci. Tapi tidak mensucikan. Maka ada air suci tapi sedikit. Apa tuh? Nah, tidak cukup 2 kula. Satu kula itu kan ada ulama berpendapat 108 liter. Ada yang mengatakan 135 liter. Kita bulatkan aja 270. Jadi 270 liter itulah air yang banyak. Tapi di bawah dari itu disebut air sedikit. Jadi sebaiknya menggunakan air yang banyak. Tapi gimana kalau airnya sedikit? Tapi gunakan air yang bersih. Yang paling aman itu supaya tidak mustakmal. Apa artinya mustakmal? Kembali lagi. Kembali. Jadi ember agak jauh. Kan rukunya mandi cuma 2. Apa? Niat, meratakan air, selesai. Selebihnya berwudu dan sebagainya itu kan sunnah 3 kali. Yang penting kena, meratakan. Jadi seember pun sebenarnya cukup. Paling aman itu kalau pakai cerek. Ceret. Ya. Ya, disiram gitu. Cerek itu enak. Kenapa? Pasti tidak mustakmal kan? Oh iya. Yang dikhawatirkan itu kalau dia kembali. Kalau dia kembali, berarti air itu tidak boleh dipakai mandi karena tidak suci lagi mensucikan. Karena kurang dari 2 kula lalu kembali airnya, maka disebut air mustakmal. Atau yang disebut dengan air bekas. Oh, air bekas. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Oh, paling aman kalau mandi itu pakai shower. Pakai shower. Jangan di sini. Aku jadi bingung mau ngomong apa lagi. Kalau gitu kita sama-sama dengerin muhasabah aja ya. Dari guru kita juga Ustadz Syam, dan juga akan dilanjutkan doa dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berniat untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Kita juga senantiasa berniat ketika kita membersihkan diri kita dari najis sedang, najis ringan, ataupun najis berat. Tapi pernahkah kita memperhatikan diri kita? Sebanyak apapun kita membersihkan diri najis dan hadas, masih saja hati kita ini terkotori dengan pikiran-pikiran yang buruk. Buruk sangka terhadap orang lain, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka akan doa-doa kita sendiri, dan juga hasad, iri, dengki terhadap orang lain. Maka sembari kita membersihkan fisik kita, mari sama-sama kita mencoba atau berusaha membersihkan hati kita juga. Karena dalam Islam bukan hanya kita membersihkan yang ada di luar, tapi juga membersihkan hati kita dari segala jenis najis, dari segala jenis kotoran-kotoran yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم طهر قلوبنا يا الله ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah. Amin, ya Allah. Bersihkan diri kami dari segala macam sifat buruk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah juga sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha.